Jumpa lagi dengan saya dalam topik infeksi saluran kemih. Kita akan bersama-sama belajar bersama dengan Sinergi Worldwide Indonesia. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di saluran kemih. Mungkin kita semua sudah pernah merasakan pipis yang nyeri, rasanya panas, pinggang yang tidak nyaman, dan sebagainya. Kita akan lihat, kita akan belajar satu persatu sebenarnya bagaimana terjadi infeksi saluran kemih ini. Sebelumnya kita akan lihat saluran kemih yang kita miliki, baik saluran kemih pria maupun wanita. Kita melihat organ-organ di saluran kemih pria dan wanita sama, yaitu terdiri dari 2 ginjal, terdiri dari sepasang ureter, terdiri dari 1 vesika urinaria atau bladder atau buli-buli atau kantong kemih, dan uretra. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah panjangnya uretra. Uretra adalah saluran yang keluar dari bladder sampai ke saluran yang paling luar, yaitu saluran untuk mengeluarkan air kemih. Pada wanita itu lebih pendek, sedangkan pada pria lebih panjang karena ada alat kelamin penis. Nah, inilah yang akan menentukan frekuensi infeksi saluran kemih. Itu lebih banyak pada wanita karena uretra yang lebih pendek. Nah, kita akan lihat langkah demi langkah atau proses yang terjadi, mengapa terjadi infeksi. Itu yang pertama itu terjadi karena ada kontaminasi. Nah, kontaminasi akan naik, kemudian bisa sampai ke ginjal. Baik, kita akan lihat ya slide berikutnya. Sebelum sampai ke infeksi, kita akan melihat pembagian areanya dulu untuk lebih mudah ya. Nah, infeksi atau pembagian area saluran kemih itu terdiri dari 2 bagian, yaitu saluran kemih atas yang terdiri dari ginjal sampai dengan pintu masuk kantong kemih atau ureter ya, ureter yang paling bawah. Nah, kalau infeksi itu disebut pyelonefritis di ginjal. Ya, kalau infeksi saluran atas itu disebut pyelonefritis di ginjal. Kemudian yang kedua adalah saluran bawah, yaitu dari kantong kemih atau bladder sampai dengan pintu keluar uretra. Nah, kalau terjadi infeksi itu bisa disebut sistitis atau infeksi di kantong kemih, kemudian prostatitis jika terjadi infeksi di prostat, ini pada pria, kemudian uretritis jika terjadi infeksi di uretra, bisa terjadi pada wanita atau pria. Slide berikutnya. Nah, ini kita sampai kepada proses terjadinya infeksi. Tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa infeksi bisa terjadi karena kontaminasi. Dari mana? Kontaminasi dari luar. Misalnya orang yang dipasangkan dengan kateter. Kateter adalah benda asing yang bisa membawa bakteri-bakteri masuk ke saluran kemih. Kemudian juga dipengaruhi oleh higienitas. Biasanya pada wanita bagaimana dia memakai celana dalam, kemudian bagaimana menjaga higienitas pada saat menstruasi dan sebagainya. Kemudian kontaminasi juga bisa terjadi karena hubungan seksual dengan pasangan atau biasanya orang-orang yang sering berganti pasangan juga sangat rentan dengan kontaminasi infeksi saluran kemih. Nah, setelah terjadi kontaminasi, maka bakteri itu akan berkumpul membentuk kolon atau kolonisasi di uretra. Nah, ketika bakteri ini berkumpul di uretra, akan naik terus sampai kantong kemih. Kita tadi bisa ingat ya gambar anatominya bahwa dari bawah uretra, kemudian kantong kemih, kemudian nanti bisa naik sampai ke atas. Nah, ketika terjadi kolonisasi bakteri, maka akan terjadi respon inflamasi atau respon peradangan yang terjadi di saluran kemih bagian bawah menuju ke bagian lebih atas. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka akan muncul neutrofil atau terjadi infiltrasi neutrofil. Neutrofil adalah sel darah putih yang masuk ke saluran kemih sebagai reaksi terhadap infeksi yang terjadi. Kita tahu sel darah putih adalah seperti tentara. Dia akan merespon segala sesuatu yang masuk yang merupakan benda asing dan dia akan berada di depan. Dia akan menjadi garda depan dan bagaimana caranya supaya infeksi tidak terjadi. Nah,
ketika sudah terjadi infeksi dan semua tentara sudah keluar, ternyata bakteri itu masih kuat, maka terjadi multiple bakteri. Karena respon imun di dalam tubuh itu terus terjadi, maka bakteri itu juga terus menyerang. Sampai sejauh mana kekuatan tubuh kita itu menyerang bakteri yang masuk. Nah, kalau tidak terjadi kesatuan tentara di tubuh kita itu tidak bisa mengalahkan infeksi, maka infeksi bisa naik ke ginjal. Bakteri akan naik ke ginjal dan membentuk kolon atau membentuk sekumpulan. Bakteri berkumpul di dalam ginjal. Nah, berikutnya kalau pertahanan kita tidak kuat, maka akan terjadi bakteremia atau bakteri yang menyebar ke seluruh tubuh. Hal ini akan sangat mungkin terjadi kalau daya tahan tubuh kita tidak kuat. Kita akan masuk slide pada faktor risiko infeksi saluran kemih. Yang pertama adalah perempuan. Tadi saya sudah sempat singgung, kenapa? Karena uretra yang pendek. Yang kedua adalah masa menopause. Karena pada saat masa menopause, estrogen yang menjaga keasaman dan merangsang lendir keluar sudah menurun atau bahkan sudah tidak ada lagi, sehingga terjadi kekeringan pada vulva dan derajat keasaman tidak seperti dulu lagi, maka kondisi ini akan menyebabkan rentan terhadap infeksi. Yang ketiga adalah sexual intercourse atau hubungan seksual. Kita tahu bahwa ketika terjadi hubungan seksual, maka ada benda asing yang masuk ke dalam vagina yang juga akan melewati atau mungkin menyentuh dari ostium uretra eksterna, sehingga kemungkinan infeksi sangat besar. Yang keempat adalah pengguna kateter. Bakteri yang masuk sangat mungkin menyebabkan infeksi saluran kemih. Yang kelima adalah penderita batu ginjal. Batu ginjal yang pecah akan mengikis atau akan merusak dinding saluran kemih yang akan sangat mengganggu saluran kemih dan menyebabkan infeksi, maka batu ginjal menjadi faktor risiko yang lumayan besar pada kasus infeksi saluran kemih. Adapun tanda dan gejala dari infeksi saluran kemih pada bagian bawah akan dirasakan nyeri saat kencing, kemudian rasa sering kencing atau anyang-anyangan, bisa juga kencing berdarah, kemudian rasa terbakar, rasa tidak nyaman di area suprapubik atau di atas tulang kemaluan, kemudian air kencing berbau busuk. Sedangkan tanda dan gejala pada infeksi saluran kencing bagian atas bisa muncul demam, lesu, kekakuan pada tubuh, kemudian mual, nyeri pinggang yang akan sangat mengganggu aktivitas. Nyeri pinggang bisa terjadi dari pinggang sampai ke bawah, kalau laki-laki sampai ke buah pelir, kemudian bisa juga menetap di pinggang bagian belakang atau menjalar, jadi dirasakan rasa sakit yang tidak nyaman, bisa juga hanya ada di depan saja. Nah, kita akan masuk pada klasifikasi infeksi saluran kemih. Itu dibagi menjadi dua, yaitu tidak komplikasi dan terjadi komplikasi. Tidak terjadi komplikasi karena fungsi ginjal masih normal, saluran kemih masih baik, sejumlah air yang diminum masih sama dengan air yang keluar. Sedangkan sudah terjadi komplikasi, fungsi ginjal sudah menurun, mungkin kreatinin dan urea meningkat, kemudian jumlah air yang diminum dan dikeluarkan itu berubah, maka kita berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih berat lagi. Nah, pada pemeriksaan urin, infeksi saluran kemih bisa didapati protein yang disebut proteinuri. Bisa juga terdapat sel darah merah atau disebut hematuri. Bisa juga ditemukan sel darah putih atau leukosituri. Nah, kemudian berikutnya adalah pemeriksaan mikroskop untuk lebih detail lagi untuk menentukan sebenarnya bakteri apa atau kondisinya seperti apa. Pemeriksaan urin ini menentukan diagnosa yang pasti dan menentukan terapi. Dokter akan menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan urin ini, apakah sudah mengganggu ginjal atau belum, bisa dilihat dari pemeriksaan ini. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan supaya tidak terjadi infeksi saluran kemih? Maka kita harus menjaga kecukupan cairan tubuh sesuai dengan berat badan. Bagaimana kita mengasup cairan, yaitu dengan menghitung berat badan kali 0,03 dan menghasilkan angka yang kita beri satuan liter, yaitu kecukupan cairan saat kita tidak melakukan aktivitas. Kemudian minum atau makan suplemen sebagai upaya menaikkan daya tahan tubuh sehingga dapat menangkal infeksi. Tadi Bapak Ibu
Masih ingat ya ketika proses infeksi terjadi, ternyata daya tahan tubuh sangat diperlukan. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka infeksi belum naik pun kita sudah bisa menangkal mereka. Sehingga minum suplemen itu akan sangat membantu kita. Bagaimana jika sudah menderita? Segera atasi dan kembali hidup seimbang. Mungkin harus minum antibiotik karena bakterinya sudah begitu banyak. Tetapi kita bisa imbangi dengan suplemen yang akan merangsang antibodi yang bersifat juga antiinflamasi. Noni, spirulina, kemudian kolostrum itu adalah suplemen-suplemen yang sangat baik untuk menolong kita untuk mencegah ataupun mengatasi infeksi saluran kemih. Hiduplah seimbang dengan beraktivitas, beristirahat, dan makan dengan baik. Maka kondisi kita akan menjadi lebih baik. Kita menjadi memiliki tubuh dengan daya tahan tubuh yang kuat sehingga kita bisa menangkal infeksi. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.